Halo teman-temanku semua, Pilu Jengrawo, selamat datang di rumah makan setia di Jalan Dendeles. Huri. Oke. Cabang keberapa nih mas? Pribon Mas Revan? Di rumah makan cabang keberapa Ini yang kedua, alhamdulillah, karena kemarin untuk yang rumah makan Prasmanan sana penuh dengan biasa langganan-langganan lama, sopir-sopir angkutan umum. Jadi kita membuka cabang lagi yang di sini masih sama sebenarnya menunya ya, cuma nggak prasmanan, kita pesen dulu baru diantar gitu. Dan kok malah bahas makanan ini? Kita lebih luas ini ya. Jadi kalau parkiran lebih luas, terus tempatnya lebih luas, lebih sejuk juga. Ini adem mas, Adem. Gimana kabar istri sudah isi mas? Alhamdulillah istri baik-baik saja dan sehat. Ini masih sibuk di rumah. Prosesnya mas? Proses mas. Gaspol sih. Lambur. Kelihatan seger dan gemuk mas. Oh iya mas. Lebih gemuk ya mas sekarang mas ya? Ini masih teman-teman mau apa ya? Pengen tahu gimana waktu bulan kemarin di Java ini kan di tengah suasana yang masih tibanya ini masih musim wabah ya, yang belum clear atau selesai, ini gimana kalau di Java mas? Jadi sebenarnya kondisi peternakan bisa dibilang kita secara umum, baik pribadi saya sendiri maupun teman-teman yang lainnya ada di Jateng itu mungkin sama sih mas. Untuk kondisi lingkungan sama, cuma ya mungkin rezekinya yang berbeda gitu. Artinya untuk sekarang ini kalau kita menghindari wabah kita masih bisa, tetapi pasti dengan protek yang sangat luar biasa. Kita transaksi online semua, misal transaksi online, kita tidak mendatangkan sapi-sapi baru. Kedatangan sapi paling baru misal 4 bulan sebelum datangnya hari raya kurban dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu bentuk pencegahan yang paling mungkin efektif. Yang pertama itu, terus ada juga vaksinasi, ada juga pemberian multivitamin dan lain sebagainya. Pasti teman-teman semua sudah melakukan hal itu. Tapi yang terjadi ketika kandang kami menjadi salah satu destinasi, mungkin selain tujuan mereka untuk transaksi, kan ada juga yang kepengen wisata, ada yang kepengen naik sapi, naik gerobak, pengen lihat, pengen belajar, otomatis random mas, semuanya bisa masuk kan ya. Kita tidak bisa membendung kalau mereka memang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari mungkin Kalimantan, dari kemarin Bengkulu juga ada. Kok kandang ditutup kan tetap tak bukain walaupun kondisinya mungkin masih sehat semua. Dan yang terjadi di setiap farm itu mungkin karena memang masih wabah, di momen Idul Adha tahun ini kita belum bisa maksimal. Artinya sapi-sapi ekonomis kita tidak mendatangkan yang biasanya mungkin sapi Bali, sapi Madura populasinya lebih dari 100 lah. Tahun ini kita nggak mendatangkan 1 ekor pun. Ada sih 1 ekor kemarin. 1 ekor karena apa ya namanya, beliau beli sapi jumbo 2, minta yang ekonomis 1, saya nggak punya, atau akhirnya tak ambilin punya teman sebelah. Sapi Madura 1, harga kecil lah, size di bawah 20. Tahun ini kita fokus sapi jumbo mas, dan kondisinya ya kita santai banget, pakai santai banget pokoknya. Total jumlah populasi tahun ini cuma ada sekitar 70-an di jumbo, tidak nambah. Keluar dari Java waktu korban kemarin, Keluarnya sekitarnya segitu mas, 70-an, saya nggak menghitung. di rata-rata jumbo ya mas. Ya rata-rata jumbo 800 up, 9, rata-rata di angka 900-an. Kalau yang keluarga habis ke siapa sih mas tahun ini mas? Aduh. Ya mungkin teman-teman semua udah tahu, kalau ke artis siapa lagi. Yang pertama pasti Irfan, karena beliau memang sudah berlangganan mungkin ya, berlangganan dan memberikan kepercayaan ke kami. Ya selain daripada itu ya banyak sebenarnya artis-artis yang mampir dan bertanya, tapi yang nyantel ya alhamdulillah yang bisa nyambung, mungkin kayak Kak Ricis nyambung. Terus kemarin siapa lagi ya? Soimah. Ya Soimah karena ikut Irfan ya. Ada lagi sebenarnya mas, tapi kan Lupa mas. lupa. Mafia gedang. Enggak lah. Mas Rai kemarin tahun ini ya, bukan tahun kemarin. Tahun ini kemarin belum jadi ngambil bontong karena satu alasan, ya ada kebutuhan yang lebih prioritas lah yang jelas. Beliau kan merit juga toh, jadi
wah ujiannya besar banget curhat ke kami, inilah dia diberikan tekanan sama sana sini ya, akhirnya udah mas fokus merit dulu, kurbannya skip tahun depan 2 atau 3 ekor gitu, oke bismillah. Seperti itu. Tapi yang lain insya Allah untuk artis-artis ataupun orang-orang publik yang memberikan semangat untuk dunia peternakan, nanti kita akan merangkul semuanya dengan tujuan ya untuk semangat itu tadi mas. Kalau masalah income profit itu tergantung rezeki kita masing-masing sih, kita tidak bisa meminta, kita tidak bisa memaksakan untuk mendapatkan lebih. Yang jelas yang harus kita jaga adalah semangat peternaknya gitu. Mantap. Oke, mau tanya apa lagi nih mas Rehan? Nah, tips suksesnya untuk setiap apa mas? Peternak Indonesia kan banyak, kenapa sapi kiblatnya banyak di setiap mas? Jangan gitu mas, jangan kiblat Jadi lah. inspirasi. Ini yang muda-muda. Yang muda-muda mas. Gini mas, jadi sedikit apa ya, mungkin omong-omongan yang sifatnya menghibur diri lah kalau untuk saya sendiri ya. Beternak itu kan sama dengan berwirausaha mas. Iya. Kita itu beternak kalau tidak ada hasilnya, kalau kita tidak mendapatkan income kan kita nggak mungkin bertahan ya. Artinya mau ngapain sih beternak kalau nggak dapat income, kita nggak bisnis tuh ngapain dong gitu. Jadi kalau acuan kita beternak sudah ke bisnis, sudah kita berwirausaha, berarti kita sudah siap dengan yang namanya untung dan rugi. Jadi satu paket itu mas, income, untung dan rugi itu nggak bisa dipisahkan mas. Ibarat kata mungkin bagi saya ya, kalau namanya belajar, kalau dikasih nilai 100 terus nggak mungkin sih. Dikasih nilai 8, 9 itu udah bagus banget menurut saya. Jadi pasti ada kerugian yang sifatnya menjadi kekecewaan untuk saya. Nah itu salah satu kenapa saya bisa bertahan, karena ketika saya dikasih ujian tuh seneng banget. Senang. Maksudnya saya kerjakan dan saya harus menyelesaikan mas, tidak terus mundur gitu. Nah mungkin sedikit tips yang tadi saya sampaikan untuk Mas Aldi, kok bisa sampai seperti ini karena saya senang dengan yang namanya ya ujian, terus tantangan dalam berwirausaha itu kan sangat banyak sekali, ribuannya. Saya senang, tapi pada intinya ketika kita mulai dalam usaha itu kita sudah siap mental, kita sudah siap untung rugi, kita sudah siap untuk kesejahteraan lingkungan sekitar dan orang-orang yang ikut kita. Jadi kita udah nomor sekian mas, yang penting orang-orang yang ikut kita makan dulu, kita nanti gitu. Itu sih. Kalau di sapi udah pada paham semua, dan semua teman-teman pasti sudah menguasai lah cara pemeliharaan sapi, cara pemilihan bakalan gitu. Sebenarnya kan yang susah bukan itu ya mas ya, istiqomahnya yang susah. Untuk menghindari kerugian lebih besar apa mas? Ya bersyukur. Apalagi cerita tentang Wariso ini mas. Gimana ini mas? Wariso, waduh nggak usah diceritakan, udah pada tahu semua ini mas Revan. Pada intinya Wariso adalah sapi yang sudah kita pelihara. Saya pelihara lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Tahun kemarin tahun 2022 nggak bisa keluar karena sakit ya, wabah itu tadi. Tahun ini alhamdulillah bisa maksimal, dan ya secara size ya mas ya, bukan secara massa bobot. Kalau massa bobot itu kan adalah timbangan, kalau size ukuran, nah, itu adalah sapi yang kita miliki paling besar sejarah di dalam peternakan saya pribadi, paling besar size-nya. Untuk tingginya, untuk panjangnya udah belum bisa saya mendapatkan atau mencetak lagi untuk saat ini. Mungkin next tahun semoga dapat jalan yang lebih bagus. Tapi untuk secara massa bobot kita tidak bisa memberikan pendapat bahwasanya Wariso sapi terberat di Indonesia. No, saya nggak bisa seperti itu, dan saya yakin masih banyak sapi-sapi mungkin besar yang tidak bisa diliput media, delik gitu ya mas ya, mungkin tersembunyi di lereng gunung, dan itu tidak diakses, tidak bisa diakses sama, tidak dijamah sama manusia, masih ada, dan tidak ada timbangan juga. Nah jadi kalau kita ngomongin bobot ya, yang paling berat di kontes sandah itu dok, karena sudah datanya di situ. Kalau di rumah tidak ada saksi yang cukup akurat untuk menimbangkan, tapi kalau di kontesan kan sudah disaksikan sama ribuan penonton. Nah itu terberat, tapi secara apa ya, fisik untuk size-nya itu memang Wariso. Rata-rata ya. Masya Allah ya. Ini mas, kan banyak teman-teman yang tahu Setia Farm itu sapi-sapinya meluncur ke artis-artis. Sebenarnya banyak juga yang jual kurban lain ya. Nah gini teman-teman semua, jadi
Ya luar biasa ketika teman-teman semua bisa punya semangat ketika punya sapi pengen dibeli sama artis. Sebenarnya yang membuat artis itu datang itu bukan karena ibaratnya kita dikenal orang dan lain sebagainya, enggak, melainkan karena kualitas daripada barang kita sendiri. Kalau teman-teman semua kepengen sapinya dibeli sama publik orang-orang ternama di Indonesia, syaratnya cuma satu, buatlah kualitas sebaik mungkin, karena kualitas itu nomor satu. Kita nggak, ibaratnya kita nggak punya media, kita nggak punya nama. Kalau kita punya kualitas dan kualitas kita benar-benar nomor satu, kita akan dicari seluruh orang Indonesia, percaya itu pasti. Kualitas nomor satu ya, Mas. Kualitas nomor satu. Yang penting kita punya kualitas, kita punya produk yang memang di situ ada duanya. Udah buat rebutan Mas. Mau di pojok manapun nanti tetap kita cari. Kalau nyari sapi yang kecil-kecil pun di setiap farm ada ya, Mas. Nah, setiap farm sebenarnya itu kan banyaknya malah sapi kecil, cuma jarang kita ekspos, terutama di momen harian seperti ini kan sebenarnya permintaan bakalan dengan size 400-an, size 500-an gitu, yang nanti tujuan akhirnya hasilnya 800-an untuk dipotong atau dikurbankan, itu sebenarnya banyak banget Mas. Ngisi Banyak. kandang juga pernya udah mulai Mas. Mulai untuk kandang kami belum, kita fokuskan ke teman-teman dulu, kadang-kadang yang ada di teman-teman, karena kita juga ada kerjasama dengan teman-teman yang lain juga, agar nantinya ketika momen kurban kita tidak kekurangan barang nih. Nah seperti itu. Ready juga. Ini alhamdulillah sudah masuk ini Mas, ada sekitar berapa nih, 30-an ekor bakalan, tapi Cukup banyak ya. aduh belum, nanti dulu sih. Jadi caranya pesen gimana? Inden atau Ya gimana? telepon aja sih Mas, saya pengen saya sekian, dan kita jualnya kan data Mas, timbangan. Timbangan Mas. Berapa, Mas? Per kilo, Mas? Yo, tidak bisa disebutkan tapi Bakalan Sesuai timbangan. kualitas mungkin ya Mas. Timbangan, bisa timbangan. Sekarang mainnya pada timbangan ya, Mas. timbangan, jadi fireplay tidak ada yang dirugikan Mas. Nah nanti ketika saya ambil lagi dalam bentuk timbangan juga, jadi PR-nya sudah, kalau sudah masuk timbangan, keluar timbangan, kan PR kita tinggal mengumumkan Mas. Kalau sapi itu gemuk untung, sapi itu utuh ya balik modal, sapi itu kuru ya rugi, udah. Berarti jual timbangan ya Mas, bukan Jual sapi timbangan. ya? Jual sapi. Kecuali sapi-sapi tertentu Mas, menurut saya kalau Kayak yang marpel itu. kalau sapi-sapi yang sifatnya di situ untuk mungkin hobi ya, Kelas kontes. ingon-ingon hobi Oh kontes ya, gitu. penerus warisan Mas, apakah sudah ada ini? Seno. Ya, dari Mas. Oh. Jadi yang bisa menyebutkan penerus atau sebenarnya nggak ada penerus sih Mas, semua punya karakter, semua punya Ya, ya. punya keistimewaannya masing-masing. Tapi kesimpulan itu biasanya yang menentukan adalah teman-teman media nih. Nah, bocil-bocil kesayangan kita semua, bapak-bapak semua, netizen yang kami hormati, itu yang menentukan bahwa sapi yang bagus itu adalah yang berkarakter, yang ikonik, yang memberikan semangat untuk si perawatnya wis gitu toh. Sapi pun sebagus apapun sapi nek galak banget, senengane ngajur-ngajur ke kandang, senenge mingkali sik nimpal gitu, kira-kira bakal gemuk nggak? Males Mas ngomongin Mas. Iya nggak sih? Tetap yang berkarakter nyambung gitu loh, ada frekuensi yang menyatu dengan, misal ya kalau di kandangnya Mas Unyuk ngerawat kok ada kedekatan, terus kok melat-melat apa, nah itu baru aku melihatnya oke. Tapi nek sapi ini galak banget kok nggak ada ikatan gitu ya, tetap nggak biasa gitu. Kadang mah jual daripada merugikan yang rawat gitu tah. Nah, Kemarin Mariso juga jebol kandang loh Mas. di mana? Tembok itu. Enggak, itu garuk-garuk Mas, beda Mas. Ada yang buat tuh keluar di Ada yang nyemplung kolam lele juga dulu. Itu Di mana Mas? benerin telu tuh Mas. dulu yang pernah galak itu. Sana Iya. bawa Mas Joko apa Mas Lori? Mas Lori itu loh yang beli di Iya. Mas Lori kan masalahnya anu di kandang tuh Mas. Nah iya, Gimana itu dulu. Proaktif. Iya. Jadi kita dulu mendapat sapi itu jumbo, sebenarnya jumbo banget. Bobotnya itu 900 up Mas. Gede banget, masih kosong 900 up. Kalau udah isi itu kan 1 ton up. Nah itu ya tadi saya sampaikan bahwasanya sebagus apapun sapi kalau nggak ada karakter, nggak ada ikatan antara sapi dengan yang punya, ibaratnya bocil sama babysitternya itu nggak ada frekuensi yang sama, tetap hancur Mas. Sapi setiap hari makannya banyak, sekali nyombor 2 bak, bobotnya ajek Mas, nggak ada pertumbuhan. Karena apa? Dia selalu emosi dengan yang pelihara. Dengan saya lihat sendiri emosi, karena tak ganti keluh, dia lepas, habis lepas ya namanya sapi lepas, kita paksa untuk nurut dulu sementara, atau mungkin kakul kecewa, akhirnya daripada berkepanjangan saya nggak betah di kandang, sapi nggak betah ada saya,
mending kita berpisah aja lah. Udah tak kasihkan Mas Joko itu, Mas Rory ya, Mas Joko, Mas Rory. Udah di sana, nggak tahu dipotong atau di ke pasar. Nah itu sejarahnya seperti itu. Mungkin satu lagi Mas, suka dukanya sebagai peternak ini sapi ini. Suka semua Mas, nggak ada dukanya. Pesan-pesan buat teman-teman peternak muda ini Mas. Pokoknya di dalam dunia peternakan itu seneng semua, nggak ada dukanya. Dukanya satu, cuma kalau kita malas itu sama aja duka. Itu udah keset malas. Wes kita mau mendapatkan rezeki yang sesungguhnya itu wangel. Berarti ojo keset-keset. Ojo wani-wani. Mas, satu lagi Mas. Mas, ini kalau ada kontes nanti berangkat gak Mas? Berangkat Mas, bismillah ya. Jadi Bahan opening. Kalau kontes mah ini. Mas, Insya ini Allah, kalau Mas. ada kontes gimana Mas? Datang gak Mas? Insya Allah datang Mas. Insya Allah kalau diizinkan sama yang memberikan waktu ya Mas, sapi sehat, tenaga lengkap, saya longgar pasti berangkat. Tapi alhamdulillah saya lagi semangatnya, ambisinya sapinya BIF, sapinya demam masa suruh berangkat, ya nonton aja gitu. Nah kadang hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi karena kita terlalu ambisi. Tapi nek kita nyantai gitu insya Allah semua baik-baik saja. Kayaknya yang berharap siapa ikut kontes. Emang ada kontes di mana dah? Kediri, Blitar Enggak jadi yo. Enggak jadi. Batal lagi. Nggak tahu itu kontes nasional atau kontes regional. Mas, lah ini perlu di. Iya Mas, coba Mas. Wah, Tanggung jawab, Mas Joko. Mas Joko tanggung jawab iki Mas Tanya Joko. korbannya, Mas. Nah, nih. Ada yang sudah beli Mas. Beli, Nggak Mas. jadi berangkat. Akhirnya jual lagi ya? Jual lagi. Murah, jual murah ya. Ayo kita jangan dipertanggungjawabkan ke Mas Joko semua. Yuk bareng-bareng. Bareng-bareng kita bikin kontes. Oke. Ayo semoga Yo. ada kontes lagi. Iya, nanti kan yang diuntungkan kan peternak semuanya. Media diuntungkan juga nggak? Oh, Iya, betul, Mas. sangat bukan. Kalau bisa 6 bulan sekali Mas. Betul ya. Sekali Itu Iya. kata dual. Efeknya setahun memang 2 kali. bagus banget. Efeknya yang jelas semangat dulu Mas. Arep mau untungnya nek ra semangat ya kelentrak-kelentru ya padha wae toh. Iya. Yang penting semangat gak semangat tuh. Kalau udah semangat nggak punya duit tuh tetap enjoy. Enggak ya Mas Evan? Betul. Oke, masuk. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf banyak kata yang Kita kurang makin berkenan. sukses. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Mas. Ye, kondur sami. Baru. Ya. Semoga sukses. Amin ya Allah.